teman-teman, selamat datang di podcast Soleh. Halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehatnya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan cukup mengkhawatirkan, yaitu banjir Kalimantan 2026. Dampak perubahan lingkungan. Banjir ini tidak hanya berdampak besar bagi masyarakat, tapi juga menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi lingkungan kita. Dan hari ini kita akan membahas dari berbagai sudut pandang. Jadi hari ini kita kedatangan 3 orang tamu. Selamat sore. Sore. Boleh perkenalkan singkat dulu. Perkenalkan, nama saya Farhanul Hakim, saya sebagai praktisi. Perkenalkan, saya Ferdi Kurniawan, saya sebagai pakar geologi. Perkenalkan, saya Felix Steven, saya datang dari Kalimantan, saya sebagai masyarakat atau korban dan banjir. Terima kasih. Sekarang kita akan coba pahami sebenarnya apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, dan apa solusi ke depannya. Nah, saya mau mulai dari pakar dulu. Apakah sebenarnya yang terjadi pada banjir Kalimantan itu? Terima kasih. Secara umum ya, banjir di Kalimantan ini sebenarnya terjadi karena curah hujan yang terjadi cukup lama. Namun ada membuat dampaknya besar dalam kasus ini adalah kondisi lingkungan yang sudah mulai berubah, di mana hutan yang sudah mulai beralih fungsi dari penyerapan air itu sudah berkurang akibat penebangan liar dan kondisi lahan gambut yang rusak. Akibatnya air hujan ini terserap tapi tidak secara langsung mengalir ke permukaan, kurang maksimal penyerapan. Berarti bisa dibilang ini bukan sekadar bencana alamnya. Betul, ini tuh kombinasi antara bencana alam dan aktivitas dari manusia. Kalau dari sisi masyarakat, bagaimana kondisi saat banjir terjadi? Kejadiannya begitu cepatnya? Ya betul, kejadian pada saat banjir itu airnya naik sangat begitu cepat. Terus airnya itu datang hingga beberapa jam saja. Jadi kami tidak sempat untuk menyelamatkan banyak barang. Jadi banyak warga panik sehingga listrik mati dan akses jalan pun terputus. Jadi kami sangat kesulitan sehingga kami pun terjebak di banjir tersebut. Itu pasti sangat beratnya. Ya, apalagi sekarang banjir terasa lebih sering terjadi. Kami jadi khawatir kalau hujan nanti datang kemudian. Oke, saya kembali ke pakar. Kalau dilihat secara ilmiah, kenapa kondisi ini bisa semakin parah dari tahun ke tahun? Ya, secara ya dalam ilmu hidrologi ada konsep yang disebut dengan runoff atau aliran permukaan. Nah, ketika hutan masih ada, air hujan itu akan diserap oleh tanah dan juga akar pohon. Namun sekarang ini hutan sudah ditebang, kemampuan ini sudah mulai hilang. Ditambah lagi dengan aktivitas tambang yang merusak struktur tanah, sehingga air tidak bisa meresap dengan baik. Selain itu, sedimen-sedimen pada dasar sungai juga sudah mulai meningkat sehingga membuat kapasitas sungai itu jadi berkurang sehingga air jadi gampang untuk meluap. Berarti ada banyak faktor yang saling berhubungannya. Ya, betul sekali. Ini bukan hanya sebuah faktor tunggal tentunya, tapi ada beberapa kombinasi dari beberapa faktor alam yang tertentu. Apakah masyarakat juga merasakan perubahan ini dari waktu ke waktu? Ya mungkin dulu terjadi banjir, tapi dari tahun ke tahun jadi lebih sering. Terus airnya itu lebih cepat naik dan lebih lama surut. Kami merasa kondisi ini pun semakin buruk dari tahun ke tahun. Apakah
Apakah ini juga berkaitan dengan perubahan iklim? Ya, tentunya perubahan iklim ini berperan ya dalam peningkatan intensitas hujan. Akan tetapi perusahaan lingkungan masih menjadi sebuah faktor utama yang membuat dampak hujan ini semakin parah. Praktisi dari pengalaman di lapangan, apa yang paling terlihat sebagai penyebab utama? Dari saya, kami melihat di lapangan langsung, masalahnya bukan terjadi di hujan tersebut, tapi lebih ke perubahan fungsi lahan yang cukup masif. Banyaknya hutan yang dialihkan menjadi perkebunan atau area tambang, dan akibatnya daerah resapan air berkurang karena pepohonan tersebut ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Melihat kondisi seperti ini, apa langkah nyata yang bisa dilakukan? Yaitu ada 3 mitigasi yang dilakukan. Yang pertama, mitigasi struktural, yaitu dengan membangun atau modifikasi struktur fisik untuk mengurangi dampak bencana banjir tersebut. Macam-macamnya. Yang pertama, normalisasi sungai, yaitu upaya untuk memperbaiki kapasitas sungai agar aliran air lancar, misalnya dengan mengeruk dan melebarkan sungai tersebut. Tujuannya untuk mengurangi luapan air saat hujan deras. Dan yang kedua, pembuatan tanggul. Pembuatan tanggul itu yaitu membangun bendungan kecil di sepanjang sungai untuk menahan air agar tidak meluap ke permukiman daerah Kalimantan tersebut, apalagi di daerah terpencil. Yang ketiga, ada kolam retensi, yaitu penampungan air hujan di dalam kolam sebelum dialirkan ke dalam sungai, yang bertujuan untuk mengurangi puncak debit dari banjir tersebut. Dan yang kedua, ada strategi mitigasi non struktural, yaitu tanpa bangunan fisik, hanya melalui edukasi dan manajemen risiko terhadap masyarakat. Yang pertama, edukasi masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan kesiapsiagaan akan bencana banjir tersebut. Dan yang kedua, sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi bencana dan memberikan peringatan cepat terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, perencanaan tata ruang, yaitu mengatur penggunaan lahan agar daerah rawan yang tidak dijadikan permukiman. Dan yang ketiga, ada adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungannya yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul tersebut. Dan yang kedua, reboisasi gambut, mengembalikan fungsi lahan gambut tersebut ke sedia mula. Yang ketiga, pengawasan aktivitas tambang yang ilegal. Sudah cukup. Tapi apakah langkah-langkah ini sudah berjalan dengan baik? Secara konsep sudah ada, tapi implementasinya belum maksimal. Masih banyak pelanggaran dan kekurangan pengawasan. Dari sisi masyarakat, apakah sudah merasakan dampak dari solusi ini? Sebenarnya belum terlalu terasa ya. Mungkin biasanya bantuan itu datang setelah banjir. Tapi pencegahan banjir itu masih kurang, Pak. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, apa harapan dari masyarakat ke depan? Mungkin saya bisa mewakili dari masyarakat Kalimantan ya. Kami itu berharap adalah solusi jangka panjang, bukan hanya untuk bantuan sesaat aja saat banjir itu datang, tapi ada juga pencegahan sehingga kami itu bisa beraktivitas tanpa mengkhawatirkan banjir ini datang lagi. Bagaimana Bakar? Betul. Secara keilmuan sudah diberikan sebuah solusi, tetapi secara pelaksanaan yang harus kita perkuat lagi supaya ini bisa terrealisasikan. Dan itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang tidak hanya pemerintah. Kadang
kami merasa seperti dilupakan setelah banjir ini selesai ya. Padahal dampaknya masih kami rasakan lama seperti itu. Kami harus memperbaiki rumah sendiri, kita membersihkan rumah kami sendiri. Oke, terima kasih. Nah, dari diskusi kita hari ini terlihat kalau banjir di Kalimantan 2026 bukan cuma karena hujan, tapi juga karena perubahan lingkungan yang serius. Banjir ini jadi peringatan buat kita semua. Artinya kalau kita enggak menjaga lingkungan, tampaknya bakal langsung terasa. Makanya penting banget buat kita ingat apa yang kita bahas hari ini. Jangan cuma berhenti di mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, tapi juga harus bersatu baik pemerintah maupun seluruh rakyat untuk memulihkan hutan dan lingkungan kita. Oke, untuk hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak untuk tamu kita dan semua pendengar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, dadah. Ya. Podcast.